Halo, pernah eh, pernah nggak sih Anda merasa jantung seolah mau melompat keluar gitu? Pas lagi kaget atau takut banget? Oh, sering itu kan pengalaman yang ya umum lah ya. Iya kan? Nah, hari ini kita mau coba kupas tuntas nih. Apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita pas momen itu? Kita bakal lihat dari sumber-sumber yang jelasin fisiologinya. Betul sekali. Jadi, misi kita hari ini, kita bongkar deh itu mekanisme langkah demi langkahnya. Mulai dari pemicu di otak, sampai akhirnya jantung kita deg-degan kenceng banget. Iya, dan penting diingat, respons ini tuh sebenarnya mekanisme pertahanan diri dasar banget, otomatis gitu. Warisan evolusi lah istilahnya, buat jaga kita tetap hidup. Oke, mari kita mulai dari startnya ya, pemicu di otak. Sumber kita nyebut ada bagian namanya amigdala. Ini fungsinya kayak detektor ancaman gitu ya. Pusat emosi, terutama takut. Jadi, amigdala ini kalau dia nangkep sinyal bahaya, misalnya suara keras banget, atau ya situasi yang bikin was-was, dia langsung kasih alarm darurat. Alarmnya kemana tuh? Ke bagian otak lain namanya hipotalamus. Anggap aja ini pusat komandonya lah. Pusat komando ya. Oke. Iya, dia ini yang kontrol sistem saraf otonom. Sistem ini yang ngatur fungsi-fungsi otomatis tubuh kita, kayak detak jantung, nafas, tekanan darah. Nah, sistem otonom ini ada dua bagian utama. Apa aja tuh? Ada sistem saraf simpatik, ini kayak pedal gas buat macu tubuh, sama sistem saraf parasimpatik, ini pedal remnya buat nenangin. Wah, menarik. Gas sama rem ya? Betul. Nah, pas amigdala kirim sinyal bahaya tadi, hipotalamus langsung, injak gaspol. Dia aktifkan sistem saraf simpatik secara maksimal. Oke, gaspol nih ceritanya. Terus, gimana caranya perintah gaspol ini bikin jantung kita jadi deg-degan kenceng gitu? Cuma satu jalur aja atau gimana? Nah, ini dia. Ternyata ada dua jalur utama yang kerja barengan. Tapi kecepatannya beda dikit. Ada jalur yang super cepat. Jalur cepat, gimana tuh? Jadi, saraf dari sistem simpatik ini nyambung langsung ke jantung. Di ujung sarafnya itu, dia ngelepasin zat kimia, namanya norepinefrin. Norepinefrin, oke. Zat ini kayak kunci, langsung nempel ke lubang kunci khusus di sel jantung, namanya reseptor beta 1. Begitu nempel, efeknya langsung kerasa. Pertama, detak jantung naik. Soalnya pemacu alami jantung, nodus SA, jadi lebih aktif. Jadi lebih sering gitu ya denyutnya? Iya. Kedua, kekuatan pompanya juga nambah. Otot jantung kontraksinya lebih kuat. Jadi darah yang dipompa tiap denyut lebih banyak. Ini respons kilat banget. Hubungannya sama jalur kedua tadi? Persis. Itu dia peran jalur kedua. Jalur ini melibatkan hormon, jadi sedikit lebih lambat nyampenya, tapi efeknya bisa lebih tahan lama dan memperkuat efek jalur saraf tadi. Oh, jadi ada penguatnya lagi ya, lewat hormon. Iya, sinyal simpatik yang sama tadi juga dikirim ke kelenjar adrenal, itu kelenjar kecil yang ada di atas ginjal. Ah, kelenjar adrenal. Pernah dengar? Nah, kelenjar ini responsnya ngelepasin hormon stres ke darah. Utamanya itu epinefrin, atau yang mungkin Anda lebih kenal sebagai adrenalin. Ada juga sedikit norepinefrin. Adrenalin ya, yang bikin semangat itu kan? Bisa dibilang gitu. Adrenalin ini beredar ke seluruh tubuh lewat darah, termasuk balik lagi ke jantung. Efeknya di jantung. Ya sama kayak norepinefrin dari saraf tadi. Bikin detak makin cepat, pompa makin kuat. Jadi ini kombinasi cerdas banget. Wah, jadi ada respon instan dari saraf, terus didukung sama gelombang hormon ya? Keren banget. Tapi, balik lagi nih. Kenapa sih tubuh kita repot-repot ngelakuin ini semua? Apa gunanya jantung kerja keras gitu? Itu semua ada tujuannya, dan tujuannya penting banget buat bertahan hidup. Pertama, jantung pompa lebih cepat dan kuat, itu kan bikin sirkulasi darah ningkat drastis. Iya, terus? Tujuannya buat ngirim oksigen sama energi, terutama glukosa ya, dalam jumlah banyak ke otot-otot besar. Kayak di tangan sama kaki, biar kita punya tenaga buat ya melawan ancaman atau lari kenceng-kencengnya. Itu respon fight or flight yang klasik. Oh, buat siap tempur atau kabur ya? Masuk akal. Betul. Kedua, aliran darah itu juga dialihin sementara. Dari organ yang lagi kurang penting, misalnya pencernaan, dipindahin ke otak sama otot. Biar kita lebih waspada, fokus, refleks lebih cepat. Pinter juga ya tubuh kita ngatur prioritas. Ada lagi?
Ada. Ketiga, sirkulasi yang lebih cepat itu juga bantu ngangkut faktor pembeku darah lebih cepat. Jadi kalau amit-amit kita sampai luka, tubuh udah lebih siap buat nanganin pendarahan. Jadi ini kayak mobilisasi total ya buat hadapin krisis fisik. Luar biasa. Terus kalau bahayanya udah lewat, gimana cara tubuh kita ngerem biar normal lagi gitu? Nah, disinilah pedal rem kita kepake. Begitu otak udah nilai situasinya aman, giliran sistem saraf parasimpatik yang ambil alih komando. Fungsinya kebalikan dari simpatik. Jadi dia yang nenangin gitu. Wah, Dia bakal ngelambatin detak jantung, nurunin tekanan darah, balikin semua fungsi tubuh ke mode istirahat, mode pemulihan. oke. Jadi kalau dirangkum nih ya, ada ancaman, ditangkap amigdala, terus lapor ke hipotalamus. Hipotalamus injek gaspol, sistem simpatik. Terus sistem simpatik pakai dua cara. Saraf langsung yang cepat, sama hormon adrenalin yang lebih lambat tapi kuat. Buat bikin jantung deg-degan. Tujuannya, siapin kita buat fight or flight. Kalau udah aman, sistem parasimpatik yang ngerem. Gitu ya? Sempurna rangkumannya. Itu dia orkestrasi biologis yang luar biasa efisien. Keren banget sih ini. Nunjukin gimana sistem saraf sama hormon kita kerja bareng dengan, ya, sangat terintegrasi demi kelangsungan hidup. Benar sekali. Sebuah desain yang sangat efektif. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan menarik dari sumber kita yang mungkin bisa jadi bahan renungan buat Anda di rumah. Respon jantung berdebar ini kan jelas banget ya, dirancang buat ngadepin ancaman fisik zaman dulu. Iya betul. Pertanyaannya, gimana dampaknya kalau pemicunya sekarang ini seringkali bukan ancaman fisik, tapi ya stres kerjaan, dikejar deadline, atau mungkin rasa cemas karena hal-hal non-fisik di kehidupan modern kita? Apakah tubuh kita masih ngerespons dengan cara yang persis sama? Dan kalau iya, apa artinya itu buat kesehatan kita dalam jangka panjang? Pertanyaan yang bagus sekali untuk dipikirkan. Sesuatu untuk direnungkan ya. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa lagi.